wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Yuliasari dengan NIM 10114232215. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang dimana saya akan membuat video edukasi dan informasi terkait apa sih hak asasi manusia dalam konstitusi dan apa saja yang harus kita ketahui. Mari kita ulik. Let's go. Halo guys. Jadi di sini saya akan membuatkan video terkait edukasi hak asasi manusia, yang dimana kalian tahu nggak sih guys, bahwasanya hak kalian untuk hidup, berpendapat, bahkan bernafas sekaligus itu semuanya telah dijamin secara langsung oleh konstitusi di negara kita. Tapi pertanyaannya, kalian tahu nggak sih guys, bahwasanya isi di dalamnya itu apa saja sih? Dan di video ini kalian akan mengetahui secara langsung. Tapi kalian tahu nggak sih materi-materinya apa aja? Atau kalian hanya tahu di pelajaran SD doang? Kalian tahu nggak sih guys, bahwasanya konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang ada di suatu negara, yang dimana di Indonesia sendiri konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana semua peraturan di bawahnya diwajibkan untuk patuh kepada aturan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi itu kayak terms and condition yang paling ultimate. Bedanya ini wajib dibaca karena nyawa kalian diatur di sana. Hak asasi manusia bukan hadiah dari negara, melainkan kewajiban negara untuk melindunginya. Tanpa konstitusi yang kuat, hak asasi manusia hanya jadi slogan yang kosong saja di negara Indonesia ini. Ini merupakan bagian penting yang ada dalam video ini, yang dimana ini adalah sejarah masuknya hak asasi manusia dalam konstitusi, yang sering dilupakan oleh Gen Z terutama. Yang pertama pada tahun 1945, yang mana ada peristiwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dibekukan. Kemudian ada pun peristiwa pada tahun 1945 hingga 1998 yang peristiwanya seperti ini, yang kemudian berdampak pada diri kita seperti ini. Pada tahun 1998 ada reformasi mahasiswa turun secara langsung di jalan dengan peristiwa seperti ini dan artinya seperti ini. Kemudian dilanjut pada tahun 1999 hingga 2002 dengan peristiwa yang seperti ini dan berdampak seperti ini. Kemudian pada tahun 2000 dengan peristiwa seperti ini, dan yang terakhir pada tahun 2003 dengan peristiwa terakhir seperti ini. Jadi guys, Undang-Undang 1945 yang kalian lihat saat ini itu bukan versi yang aslinya ya guys, karena ini sudah melakukan reformasi amandemen 4 kali pada tahun 1998, dan disitulah hak asasi manusia diakui dan dianggap menjadi satu oleh konstitusi kita. Kemudian jika kalau ada yang bilang hak asasi manusia itu kebarat-baratan, itu sangat-sangat tidak benar. Tetapi justru itu merupakan perjuangan mahasiswa 1998 yang bawa hak asasi manusia masuk ke dalam konstitusi kita. Jadi guys, selain informasi penting yang sudah saya jelaskan tadi, ada informasi penting lagi yang ini merupakan inti dari video edukasi hari ini, yang dimana ada pasal yang mencantumkan terkait hak asasi manusia dalam 10A, pasal nomor 28A hingga J, yang di dalamnya merupakan penjelasan terkait hak asasi manusia masuk secara langsung di konstitusi Indonesia. Bayangin aja guys, 10 pasal ini mengatur secara langsung hak kalian dan diatur secara eksplisit oleh konstitusi secara langsung. Ini bukan hanya sekedar peraturan saja atau peraturan tertulis saja, melainkan apabila dilanggar kalian bisa langsung menggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi guys, yang lebih epiknya lagi dalam pasal 28I ayat 1, yang dimana dijelaskan bahwasan di sana ada hak kalian yang disebut dalam non-derogable, yang artinya tidak bisa dikurangi sekalipun, walaupun dalam keadaan darurat nasional sekalipun tidak dapat dikurangi.
Jadi guys, kita lanjut ya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa sih yang jaga hak asasi manusia di dalam konstitusi? Jadi guys, Mahkamah Konstitusi atau Guardian of the Constitution itu memiliki wewenang menguji apakah undang-undang itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Judicial review, yang dimana hak asasi manusia yang dijamin itu warga negara biasa pun bisa menggugat suatu perkara tersebut. Jadi warga biasa sekalipun bisa mengajukan gugatan tersebut. Kemudian yang siapa sih sebenarnya penjaga hak asasi manusia ini? Yaitu ada Komnas HAM, pengawasan implementasi hak asasi manusia, yang mana ini merupakan lembaga negara independen yang memantau, menyelidiki, dan merekomendasikan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang terkhusus untuk menangani hak asasi manusia atau pelanggaran berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat sistematis dan yang meluas. Fun fact-nya, kalian sebagai mahasiswa hukum itu bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi kalau ada undang-undang yang kalian rasa itu melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional loh. Ini beneran bisa dilakukan. Bukan hanya mahasiswa hukum saja, melainkan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Hai guys, nggak berasa ya kita sudah di penghujung video, yang dimana ini merupakan kesimpulan dari video edukasi dan informasi yang telah saya berikan, yang dimana kita rekap dulu ya guys dari awal. Yang pertama, konstitusi merupakan hukum tertinggi dan hak asasi manusia yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua terkait hak asasi manusia masuk konstitusi yang hasil perjuangan mahasiswa pada saat reformasi 1998. Kemudian yang ketiga ada 10 pasal 28A sampai 28J yang melindungi hak kalian secara eksplisit dan konstitusional. Kemudian yang keempat ada lembaga resmi yang menjaganya, yaitu Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalian punya hak untuk tahu dan mempertahankan bahkan menggugat apabila tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi setelah menonton video ini, kalian nggak bakal bisa lagi bilang nggak tahu soal hak asasi manusia atau nggak paham lagi, karena itu udah diatur semuanya secara eksplisit dan secara langsung di Konstitusi Indonesia. Dan see you, jangan lupa kalian sebarkan video edukasi ini terkait hak asasi manusia dalam konstitusi, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian agar semuanya tahu dan kita semua paham terkait hak-hak kita berada di negara Indonesia ini. See you, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.